Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, kenalan sama kita dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Syakira Anindya Ramadhani, absen 26. Nama saya Anastasia Nur Octavia, absen 2. Nama saya Kalila Kansa, absen 12. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rafifa Alia, absen 17. Pengertian tasyawuf secara etimologis dan terminologis. Tasyawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu tasyawafa yatasyawufu tasyawufan. Tasyawuf berasal dari kata syuf, yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa para penganut tasyawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia, serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang kasar. Tasyawuf juga berasal dari kata syofa, yaitu jernih, bersih, dan suci. Makna tersebut sebagai nama dari mereka yang memiliki hati yang bersih dan suci, maksudnya adalah bahwa mereka menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, sufisme atau tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf secara terminologi menurut Abu Yazid Al-Bustami, yaitu pencetus teori fana, baqo, dan ittihad, mengemukakan bahwa tasawuf meliputi 3 aspek, yaitu kha, ha, dan jim. Kha maksudnya takholi, berarti mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Ha maksudnya tahalli, berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan jim maksudnya tajalli, berarti mengalami kenyataan ketuhanan. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dikenal dengan bapak tasawuf modern, mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya penghubung. Baginya, tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Sufi besar dari Afrika Utara mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Menurut Muhammad Amin Al-Qudri, memandang tasawuf sebagai suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan yang diperintahkannya. Orang sufi menurut Al-Qudri yaitu orang yang hatinya jernih, terhindar dari kehidupan buruk, dan senantiasa terisi oleh nur ilahi, sehingga kemudian hatinya bagaikan emas. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Pertama adalah ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut nih tentang ajaran tasawuf yang dikembangkan olehnya, kita wajib tahu dulu nih, siapa sih beliau itu? Beliau memiliki nama lengkap Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi yang lahir di kota Nihwan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Namun, meskipun beliau lahir di kota Nihwan, beliau lebih banyak menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan budaya dunia Islam. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya yaitu Syekh Sari Al-Saqati dan Al-Haris Al-Muhasibi selaku pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid ini sudah terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Di samping kehidupannya sebagai seorang sufi, beliau ini juga merupakan seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, tapi gaya hidupnya jauh dari kata kemewahan. Dalam mengajarkan ajaran tasawufnya, Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Memasuki inti ajaran tasawuf menurut Al-Junaid. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid ini belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid ini berpusat pada konsep khauf dan roja. Khauf yang berarti takut membuat qobit rasa kecut, susah atau sempit, dan raja yang berarti harap kepadanya membuat menjadi basit, lapang atau luas. Secara istilah,
Khauf adalah perasaan takut kepada Allah karena dosa-dosa yang telah dilakukan atau yang mungkin dilakukan di masa depan. Dan roja adalah perasaan harap kepada Allah karena rahmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Kedua perasaan ini harus seimbang dalam hati seorang muslim, agar ia tidak terjerumus ke dalam kesombongan atau putus asa. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh Al-Junaid dalam laku tasawufnya. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Dalam tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Junaid ini tidak lepas dengan yang namanya ma'rifah. Ma'rifah secara harfiah berarti pengetahuan atau pengenalan. Dalam konteks spiritual, ma'rifah adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Ma'rifah ini tidak hanya sebatas pengetahuan intelektual, tetapi juga melibatkan pengalaman spiritual dan perasaan yang mendalam. Pemikirannya tentang ma'rifah ini terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'rif. Ma'rifat ta'rif adalah pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui pengamatan dan pemikiran tentang ciptaannya. Melalui ciptaannya, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Misalnya, ketika seseorang melihat keindahan alam, ia dapat menyadari kebesaran dan keagungan Allah. Sedangkan ma'rifat ta'aruf adalah pengetahuan tentang Allah yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan interaksi dengannya. Ma'rifah ini biasanya diperoleh melalui latihan spiritual yang intens, seperti zikir dan tafakur. Ma'rifat ta'aruf melibatkan pengalaman pribadi yang mendalam dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Berikut ini merupakan 5 poin dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan hal yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk hidup. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Yang keempat, harus berpegang teguh kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan sesempurnanya. Yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, dan yang terakhir, senantiasa melaksanakan syariah yang taat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita membahas tentang ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Yuk kita bahas biografinya. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bashriyah Al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi, atau ada juga yang mengatakan 99 Hijriah atau 717 Masehi, di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah, yang berarti anak keempat. Beberapa tahun kemudian, Ismail yang merupakan seorang ayah dari Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang di sungai Dajlah, sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah untuk menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basra dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah, Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Rabi'ah Al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena dikenal muda, cantik, dan bersuara merdu. Juga pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuan menyanyi dan menarinya, membawa Rabi'ah menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun, setiap malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah dan memohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Rabi'ah berdoa, jika ia dapat dibebaskan dari perbudakan ini,
maka ia tidak akan berhenti sedikit pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan salat malam, majikannya dikejutkan oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi ruangan tersebut. Melihat peristiwa yang aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan kepada Rabi'ah untuk tinggal dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Namun, karena kezuhudannya, Rabi'ah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas, maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas dari hamba sahayanya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Di antara tokoh-tokoh sufi yang pernah mengunjungi Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syaqiq Al-Baqi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Nah, selanjutnya, yuk kita bahas inti dari ajaran tasyawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang sangat unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau biasa disebut dengan cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta. Nah, ini nih pembagian ajaran tasyawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang pertama adalah cinta kepada diriku atau hub an-nafs. Yang kedua adalah cinta kepada dirimu, hub al-hakiki. Cinta kepada diriku atau hub al-nafs adalah pada makam ini seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Apa tuh maksudnya? Cinta ini muncul karena adanya kepentingan pribadi, seperti keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah berupa surga atau rasa takut terhadap hukumannya, yaitu neraka. Dalam cinta ini, seorang mencintai Allah demi manfaat atau kepentingannya sendiri. Nah, yang kedua itu cinta kepada dirimu atau hub al-hakiki, yaitu pada makam ini Rabi'ah Al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha Tuhan membukakan hijab Rabi'ah Al-Adawiyah sehingga tercapailah maqam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati. Maksudnya adalah cinta yang murni tanpa pamrih. Seseorang mencintai Allah bukan karena menginginkan sesuatu darinya, melainkan karena Allah sendiri. Cinta ini didasarkan pada penghayatan dan kebesaran, keindahan, dan kasih sayang Allah. Dalam pandangan ini, Allah dicintai semata-mata karena Dia adalah Allah. Teman-teman, seperti yang kalian mengerti, tasyawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasyawuf irfani. Konsep tasyawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Sebagai seorang guru dan penonton kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Misalkan Abu Talib Al-Makki, As-Suhrawardi, dan Al-Ghazali. Puisi cinta Rabi'ah yang sangat masyhur adalah Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatkanmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanku mengungkapkan tabir sehingga engkau kulihat. Baik ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimu pujian untuk kesemuanya. Yang ketiga yaitu ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama kita akan membahas biografi dari Imam Al-Ghazali. Beliau bernama Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau lahir di kota
Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suk atau kain yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Setelah ayahnya meninggal, Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya, yaitu seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayahnya. Setelah harta peninggalan ayahnya habis, beliau dan saudaranya pindah ke sebuah madrasah di kota Tus yang dapat membiayai muridnya. Imam Al-Ghazali wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaron. Setelah membahas biografi Imam Al-Ghazali secara singkat, kita akan berlanjut ke kisah perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali adalah seorang perajin kain suk dan seorang fakir saleh yang bercita-cita memiliki anak ahli fikih dan ceramah. Menjelang wafat, ia menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seorang teman sufi untuk dididik. Setelah harta peninggalan mereka habis, mereka melanjutkan pendidikan di madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi santrinya. Al-Ghazali belajar fikih Syafi'i dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani di Tus. Kemudian, beliau pergi ke Jurjan untuk belajar pada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Di tengah perjalanan, Imam Al-Ghazali sempat dirampok buku catatannya, namun akhirnya buku catatan tersebut dikembalikan. Pengalaman tersebut membuatnya menghafal seluruh pelajaran yang pernah diperolehnya. Selanjutnya, ia berguru pada Imam Haromain Al-Juwaini di Nisabur dan menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, usul, filsafat, dan ilmu kalam. Setelah wafatnya Imam Haromain, Al-Ghazali bergabung dengan Majelis Wazir Nizam Al-Muluk yang kemudian mengangkatnya sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad pada usia 30-an tahun. Dia mengembangkan pemikirannya di bidang fikih, tasawuf, dan filsafat, serta menulis kitab-kitab penting seperti At-Tahafut al-Falasifah yang mengkritik filsafat. Meskipun mengkritik filsafat, beliau tetap mengambil sisi positifnya dan meneliti karya-karya Ikhwan As-Safa serta Ibnu Sina. Meskipun mencapai kedudukan tinggi, Imam Al-Ghazali tetap rendah hati dan lebih memilih menekuni ilmu kezuhudan. Beliau meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah, tempat ia membimbing para salik dalam memahami dan mengamalkan tasawuf. Pada tahun 488 Hijriah, beliau menunaikan ibadah haji dan mengangkat saudaranya Ahmad sebagai penggantinya. Setahun kemudian, beliau mengunjungi Damaskus, menetap beberapa hari, lalu menziarahi Baitul Maqdis. Beliau kembali ke Damaskus dan beriktikaf di Masjid Jami' Damaskus selama 10 tahun, di mana beliau menulis Ihya Ulumuddin sambil melatih jiwanya. Menjelang akhir hayatnya, Al-Ghazali fokus mempelajari hadis dan berkumpul dengan para ahlinya, terutama menelaah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa jika Al-Ghazali berumur panjang, beliau akan menguasai ilmu hadis dengan cepat. Beliau wafat tanpa sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya memiliki beberapa putri. Menurut kisah yang disampaikan Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam At-Tabat Inda Al-Mamat, Imam Al-Ghazali wafat pada subuh hari Senin. Saudaranya Ahmad meriwayatkan bahwa setelah berwudu dan salat, beliau meminta kain kafannya, menciumnya, lalu meletakkannya di kedua matanya. Beliau berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Setelah itu, beliau meluruskan kakinya, menghadap kiblat dan meninggal sebelum fajar mereka di kota Tus, Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaron. Sepanjang hidupnya, Imam Al-Ghazali menulis sekitar 457 kitab, dan yang paling terkenal diantaranya yaitu yang pertama ada Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang kedua adalah Mukasyafah Al-Qulub, yang artinya terbukanya hati. Yang ketiga ada Mizan Al-Amal, yang artinya timbangan amal. Yang keempat ada Kimia As-Sa'adah, yang artinya kimia kebahagiaan. Yang kelima ada Mishkat Al-Anwar, artinya relung-relung cahaya. Yang keenam ada Minhaj Al-Abidin, artinya metode orang-orang beribadah. Yang ketujuh ada Bidayah Al-Hidayah, artinya pembukaan untuk mendapatkan hidayah. Yang kedelapan ada Al-Ulum Al-Laduniyah, artinya ilmu-ilmu laduni. Yang kesembilan ada Risalah Al-Qudsiyah, artinya surat-surat suci. Yang ke-10 ada Jawahir Al-Quran, yang artinya rahasia-rahasia Al-Quran. Yang ke-11 ada Tahafut Al-Falasifah, artinya perancuan filsafat. Dan yang terakhir ada Al-Munjidu min Al-Jalal, artinya membebas kesesatan. Selanjutnya yaitu inti ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Oleh para ahli, cara tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah.
Ilmu muamalat membicarakan tentang keadaan hati atau ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridho, dan lain-lain. Kedua, yaitu keadaan hati yang tercela, seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab, dan lain-lain. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang. Dalam beberapa ungkapannya, Al-Ghazali tidak sepakat dengan paham ijtihad, hulul, dan syatohat para sufi yang menurutnya begitu bahaya bagi kaum awam. Sebagian besar karya tasawufnya memang ditujukan untuk kaum awam atau kalangan sufi pemula. Selanjutnya yaitu puncak tujuan tasawuf Imam Al-Ghazali. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, atau fana secara total di hadapan Allah. Mengutip dari perkataan Imam Al-Ghazali, tingkat tauhid tertinggi adalah bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang siddiq, para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Maksud dari kutipan tersebut adalah bahwa dalam konsep spiritual Islam yang disebut fana dalam tauhid adalah keadaan ketika seorang sufi mencapai keadaan spiritual di mana dia hanya melihat dan menyaksikan keesaan Allah yang esa dalam segala wujud yang ada. Dalam keadaan ini, dia kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan makhluk lainnya karena sepenuhnya tenggelam dalam pandangan tauhid. Perjalanan menuju puncak tasawuf dinamakan suluk. Salik atau orang yang menempuh suluk akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah, yaitu kemauan atau ketetapan hati sebelum melaksanakan suluk yang ditandai dengan usaha menyingkap tabir yang melintang antara dirinya dan Allah, yakni harta, kehormatan, taklid atau fanatisme aliran, dan maksiat. Ketika tabir-tabir itu tersingkap, seorang salik membutuhkan seorang guru yang menuntunnya dan butuh tempat untuk mengasah ketajaman batinnya, yaitu zawiyah sebagai tempat khalwat dan mengonsentrasikan diri. Dalam perjalanan itu, si salik akan melewati tahapan demi tahapan yang mengantarnya pada status-status spiritual tertentu atau manazil. Bila suatu status belum mantap, ia disebut hal atau keadaan. Bila sudah mantap, disebut sebagai makom atau posisi. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian makom sufi menurut Imam Al-Ghazali. Makom sufi adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Allah. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah atau latihan kerohanian adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Pembagian makom sufi menurut Al-Ghazali ada 8, yaitu taubat, sabar, syukur, raja, khauf, zuhud, tawakal, dan mahabbah. Nah, yang terakhir ialah ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair atau induk kebaikan, juga disebut Amat Al-Jabbar atau khodam Tuhan yang Maha Perkasa. Nama beliau ialah Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hambali, Abu Hattab Mahfuz Al-Halwazani Al-Hambali. Lalu belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakalani. Dilanjutkan dengan belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi. Juga beliau belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi dan Sahib Hamad Ad-Dabbas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughoh, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hambali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Di antara kitab karangannya adalah Aurat Al-Jilani, Tufat Al-Mutakin Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain.
Muridnya sangat banyak, di antaranya adalah Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi al-Jud al-Farisi al-Iraqi, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Kemudian Al-Qutwah Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qayyid Al-Awani. Kemudian Qadi Ad-Dayar Al-Misriyah Al-Imam Al-Jahid Abu Al-Qasim Abdul Malik, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun, ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, serta petunjuk kepada murid-muridnya. Inti ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Di bidang tasawuf ini, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran, agar manusia mencapai makam atau kedudukan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal. Beliau mengatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya, sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Salah satu contohnya adalah toharoh, yang artinya bersuci, yang terbagi menjadi dua, yaitu lahiriah dengan wudhu atau mandi, dan batiniah dengan menyadari serta membersihkan diri dari dosa melalui taubat, zikir, dan bimbingan guru. Kesucian batin dapat tercemar oleh sifat buruk seperti sombong, iri, dan amarah, serta perilaku negatif seperti berdusta dan bergunjing. Jika batin menjadi kotor, maka wudhu dianggap batal dan harus diperbarui dengan taubat dan istighfar. Beliau juga menekankan bahwa fikih saja tidak cukup untuk memahami Islam secara mendalam. Tasawuf diperlukan agar seseorang dapat menghayati setiap amalan dengan makna yang lebih dalam. Oleh karena itu, tidak hanya ibadah wajib yang penting, tetapi juga amalan sunnah dalam rangka mencapai pemahaman Islam yang lebih utuh.